Jadi seperti yang sudah gua bilang tahun ini gua akan ikut LDK OSIS. Yang dimana LDKO ini adalah latihan dasar kepemimpinan OSIS. Jadi LDKO ini dibagi dua tahap. Tahap pertama adalah tahap pemberian materi. Dan tahap kedua adalah tahap latihan atau training. Jadi langsung aja gua ceritain pengalaman gua di LDKO ini. Jadi di hari Rabu tanggal 1 Oktober. Waktu itu gua lagi istirahat, dan tiba-tiba temen gua mau nanya sesuatu. Oh iya, temen gua ini namanya Alvar. Kita perkenalan sebentar ya. Jadi ini dia sosok Alvar. Dia ini seorang wibu sejati. Dia berasal dari sekolah Al-Azhar yang dimana cuma ada satu spesies di sekolah ini. Jadi bisa dibilang dia ini spesies yang hampir punah di sekolah kami. Lanjut, terus si Alvar nanya ke gua. Pi, lu mau join OSIS? Maulah di mana? Itu di depan ruang OSIS. Ya udah, gas lah. Kita langsung jalan ke depan ruang OSIS. Sesampainya di ruang OSIS si Alvar malah gak jadi ikut OSIS dong. Oh iya, gua juga ditemenin sama dua temen gua. Namanya Reza dan Davin. Kita perkenalan lagi ya. Ini dia Reza, seorang manusia yang bisa bernafas dengan baik. Dia juga salah satu fans Munchen. Bahkan dia sangat mengidolakan Messi. Ini dia Davin, manusia yang mempunyai aura merah. Dia juga fans Liverpool. Lanjut, abis itu gua daftar deh. Abis daftar gua sama yang lain balik ke kelas lagi deh. Terus belajar seperti biasa. Kita skip ke hari Jumatnya. Oh iya, gua lupa bilang kalau hari Jumat itu hari terakhir daftar OSIS. Nah waktu itu juga si Alvar malah bilang kalau dia mau daftar OSIS. Ternyata si Alvar disuruh bapaknya ikut OSIS dong. Setelah itu gua dan yang lain akhirnya nganterin Alvar daftar. Habis itu kita balik ke kelas lagi. Lalu kita belajar seperti biasa. Di siang harinya sesudah sholat Jumat, kita berkumpul di Taman Literasi. Kita kumpul di Taman Literasi untuk persiapan apa saja yang harus dibawa untuk besok. Jadi kita disuruh bawa. Yang pertama kita disuruh bawa makanan untuk sarapan. Lalu kita juga disuruh bawa nemteg warna biru. Dan yang terakhir kita disuruh bawa permadani terbang. Oh iya, hari Sabtu kita pakai baju biru putih. Lanjut, di hari Sabtu paginya gua bingung permadani terbang itu apa? Terus pada akhirnya gua bawa bantal satu. Nah karena gua kepikiran pasti si Alvar gak bawa, jadi gua bawa satu kardus. Terus akhirnya gua berangkat ke sekolah. Dan ya, tebakan gua bener, si Alvar gak bawa permadani terbang. Akhirnya gua pinjemin kardus gua. Habis itu kita dikumpulin di lapangan untuk PBB. Yang dimana PBB ini adalah peraturan baris berbaris. Lanjut, setelah PBB kita disuruh ambil permadani terbang. Terus pembina OSIS yaitu Pak Arif menjelaskan tentang permadani terbang itu. Nah terus Pak Arif malah ngambil karton, terus tebak apa yang terjadi. Dan ya ternyata Pak Arif nulis permadani terbang di kartonnya dong. Terus Pak Arif bilang simbolkan. Sungguh di luar dugaan. Nah abis itu kita semua ambil bekal masing-masing terus sarapan bareng-bareng. Nah tapi kita ada peraturan lagi nih. Jadi yang nggak abis makannya bakal kena hukumannya, Mbak. Kita juga dikasih waktu 10 menit untuk makan. Lalu kita semua makan dengan lahap. Singkatnya akhirnya gua sama Alvar selesai makannya sebelum waktunya habis. Setelah itu kita dibagi-bagi kelompok. Gua sama Alvar satu kelompok yaitu kelompok 3. Singkat cerita kita pun masuk ke kelas untuk belajar materi. Singkat cerita kita akhirnya selesai materi di jam 12.
Setelah itu gua dan Ovar pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu akhirnya gua bisa istirahat di rumah. Lanjut, di hari Sabtu minggu kedua LDKO. Jadi kita disuruh bawa barang random lagi, kali ini kita disuruh bawa kursi goyang. Dan ya karena gua dan Ovar bingung mau bawa apa, jadi kita bawa kardus deh. Sesampainya sekolah, tunggu-tunggu kan hari ini kita disuruh pakai baju batik sekolah. Dan ya tebak apa yang terjadi, dan ya si Ovar malah pakai baju biru putih. Setelah itu kita semua dikumpulin di lapangan untuk pebebek. Dan setelah pebebek kita seperti biasa yaitu sarapan. Dan ya seperti biasa kita makan pakai peraturan LDKO lagi. Lanjut tanpa waktu yang lama gua dan Ovar sudah bisa menghabiskan sarapan kita. Setelah sarapan kita semua kembali belajar di kelas masing-masing. Singkat cerita kita selesai di jam 12 lalu kita semua pulang dan istirahat. Dan ya, setelah gua sampai rumah langsung tidur kayak orang pingsan. Skip ke hari pengumuman. Waktu itu gua lagi makan MBG sama Ovar. Dan tiba-tiba teman gua ada yang bilang kalau udah ada pengumuman di depan ruang OSIS. Sontak gua sama Ovar pun langsung lari ke depan ruang OSIS dan ya kita tinggalin makannya. Sesampainya di ruang OSIS, gua sama Ovar langsung cari nama kita. Dan ya akhirnya kita berhasil menemukan nama kita. Dan ya sampai sini saja pengalaman gua di video kali ini. Dan ada sedikit informasi yaitu gua akan melanjutkan video ini di bulan Desember. Jadi jangan lupa nonton ya. Dadah.